Sistem ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatan dalam perekonomian tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh interaksi pasar. Interaksi pasar kita kenal adalah penjual dan pembeli. Interaksi pasar kita kenal dengan produsen dan konsumen. Jadi di sini yaitu interaksi antara pembeli dan penjual yang ada di dalam pasar tersebut. Dalam perekonomian ini, harga dan permintaan sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Semakin harganya rendah, kualitasnya tinggi barangkali semakin diminati. Jadi persaingan pasar. Persaingan bukan saling menjatuhkan, tetapi persaingan saling untuk memajukan. Dalam pola perekonomian ini, harga dan permintaan sepenuhnya dilakukan oleh pasar. Sementara itu, pola ekonomi campuran adalah pola kegiatan ekonomi pasar yang dicampur dengan pola ekonomi perencanaan terpusat. Jadi ini ada ikut campur pemerintah dalam kegiatan ekonomi pasar. Jadi di sini ada turut campurnya institusi negara di dalam pasar. Kemudian sedangkan sistem perekonomian terencana adalah sistem perekonomian yang seluruh kegiatannya diatur oleh pemerintah melalui perencanaan yang terpusat. Dan barangkali kalau kita ambil sampel contoh, ini barangkali perekonomian yang ada di negara-negara yang memiliki ideologi khusus ya, seperti RRT ya. Jadi perekonomian terencana yang langsung seluruh kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah, baik itu produk atau barang dan jasa ya. Jadi semua kegiatannya diatur oleh pemerintah. Jadi ada 3 tadi, bahwa ekonomi pasar itu sepenuhnya harga ditentukan oleh pasar antara produsen dan konsumen, antara penjual dan pembeli. Sebagian besar di negara di dunia ini menggunakan dan mempraktikkan sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi pasar yang disertai dengan campur tangan pemerintah dalam bidang-bidang yang dianggap penting, misalnya mengatur tentang bagaimana kebutuhan sembako, kebutuhan pokok. Jadi selama ini barangkali ada kebutuhan yang memang harus di-cover, harus dilindungi, bukan karena kebebasan harga di pasar, tetapi harus dilindungi. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah memberi subsidi kepada harga. Misalnya kita impor beras karena kekurangan beras misalnya ini. Padahal Indonesia negara agraria ya, pertautan negara agraria, kemudian kekayaan lautnya luar biasa, kemudian tambangnya itu sangat menjadi idaman negara-negara maju karena bahan-bahannya ada di Indonesia. Seperti misalnya nikel. Itu adalah bahan BBM untuk masa depan. Karena barangkali bahan itu menjadi suatu unsur penting dalam pembuatan baterai. Jadi barangkali industri ke depan atau otomotif ke depan barangkali tidak mengandalkan minyak karena keterbatasan minyak yang semakin lama semakin langka, semakin lama semakin terbatas. Jadi ada alternatif energi baru, yaitu baterai. Jadi barangkali mungkin nanti mobil digerakkan oleh baterai. Jadi ada energi baru, energi alternatif selain minyak. Nah, ini menjadi satu bentuk bahwa itu adalah yang dilindungi oleh negara. Jadi ada bahan-bahan pokok yang harus dilindungi negara. Jadi walaupun kita negara
agraris, ya, tetapi sering kita mendengar bahwa Indonesia masih mengekspor beras, ya. Indonesia masih mengekspor minyak goreng, padahal kita kelapa sawitnya luar biasa banyak. Mengimpor maksudnya, mengimpor beras dan mengimpor minyak. Bahkan BBM pun kita barangkali itu adalah mengimpor bahan bakunya dari sini, kemudian diproduksi di luar, kemudian dimasukkan kembali ke Indonesia, impor. Baik, jadi di sini adalah di negara-negara sedang berkembang, corak kegiatan seperti ini dapat terlihat dengan jelas. Negara berkembang. Negara berkembang berarti belum negara berbuah. Kalau berkembang itu adalah cikal bakal dari buah. Berarti mengindikasikan bahwa negara itu belum maju. Artinya belum seperti Amerika dan negara-negara Eropa atau Jepang, gitu, negara berkembang. Kemudian perekonomian dunia mengalami perubahan yang sangat drastis dalam 2 abad terakhir. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak dari negara yang sedang berkembang mempraktekkan sistem ekonomi campuran ini. Nampak jelas campur tangan pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil dalam perekonomian. Contohnya tadi ya, misalnya pemerintah memprotek harga sembako. Kalau harga sembako misalnya tinggi, bisa saja pemerintah mensubsidi harga tersebut. Perekonomian pada umumnya berkembang dalam 3 fase. Pertama, perekonomian subsistem. Perekonomian subsistem merupakan perekonomian di mana kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi di sini pertukaran barang jarang terjadi. Meskipun ada dilakukan dengan cara barter atau menukarkan barang dengan barang lain, ya. Jadi untuk kebutuhan sendiri. Misalnya kita menanam padi sendiri untuk kebutuhan sendiri selama setahun, ya. Jadi kalaupun kita pengen garam barangkali ditukar, barter, jarang. Nah ini, kemudian pada fase ini perekonomian tidak membutuhkan uang. Pada fase ini perekonomian tidak membutuhkan uang. Jadi uang tidak berfungsi. Misalnya kita hidup terpencil, ya, uang tidak berfungsi. Kalau kita contohkan Baduy sekarang mereka memburu uang juga dengan menjual madu. Dan lalu lintas uang sudah ada di daerah khusus tersebut, ya. Dan tidak terspesialisasi. Jadi tidak terspesialisasi itu artinya tidak masing-masing itu tidak memproduksi barang yang saling nanti dibutuhkan. Fase berikutnya adalah perekonomian uang. Jadi tadi fase yang pertama adalah fase subsistem di mana semua produk itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak membutuhkan uang. Bahkan mungkin terkadang paling barter, ya. Yang kedua adalah fase perekonomian uang. Dalam fase ini pada sistem perekonomian telah menggunakan uang. Seperti yang sekarang terjadi. Jadi bisa berjalan jika terdapat barang yang diperjualkan di pasar. Di mana pihak yang membutuhkan barang dapat menukar dengan sejumlah uang yang dimiliki, ya. Jadi di sini pasar sudah menggunakan fasilitas atau alat uang, di mana kita membutuhkan barang itu dengan menukarkan dengan uang. Tapi pada yang perekonomian subsistem itu tidak membutuhkan uang karena
semua kebutuhannya adalah diproduksi sendiri dan untuk kebutuhan sendiri. Dengan adanya uang, maka spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa akan terwujud, ya. Jadi dengan itu akan terwujud.